Oke, kita jadi udah tiba di Liangan, meskipun tadi sempat berhenti sebentar. Nah ini lihat ya, kelihatan ada teras-terasnya. Yang menarik itu katanya lihat tuh, dinding kompleknya masih ada. Juga katanya ada jalan kuno. Nah, ini pertama di Indonesia katanya. Ya, selamat pagi. Jadi kita breakfast dulu di hotel. Dapat breakfast gratis lumayan. Soalnya kalau beli sendiri tadi lihat menunya tuh nasi goreng 20.000. Tapi ini gratis. Padahal hotelnya setelah diskon cuma 73.000. Jadi lumayan ya. Dan ini lantai 3. Lumayan bagus restorannya karena pemandangan langsung kelihatan Dieng. Nah, nanti aku tunjukin ke bagian depan ya. Ayo kita lihat. Oke, makan dulu ya. Nasi goreng lumayan. Lumayan berisik ya. Soalnya ini jalan umum depan. Terus jalan utama Dieng lah. Lecet gini ya, mungkin mesti dipecahin terus kita kasih Hansaplast. Oke, udah. Sebentar lagi nih dulu ya. Oke, jadi habis check out. Sekarang jam 9.30, kita mau jalan tapi mau ambil laundry dulu, masih 500 meter lagi di sana. Habis itu kita ke Liangan ya. Ke Liangan naik microbus. Nanti kita lihat. Yuk. Oh, mantap. Yuk. Nah, mantap. Ya, nanti naik bus itu. Ya, kita ambil baju dulu. Oke, udah ambil baju 2,25 kilo. Udah ditimbang. Kenanya 15.000 per kilo, lumayan mahal ya. Ya kan ekspres juga mungkin. Yaudah kita cari bus, kita jalan. Yuk, kita naik bus ini. Oke, kita turun, masuklah ke Tambi. Oke, jadi kita udah turun dari bus. Biayanya cuma 7.000 aja dari Dieng. Kita masuk ke Tambi. Kita lihat ya. Ini dari sini nggak ada angkutan umum lagi. Jadi mesti jalan 3 jam, 3,5 jam sampai Liangan. Naik 600 meteran, terus turun 800 meteran. Ya kita lihat aja gimana jadinya. Yuk. Jalan naik terus tuh dari bawah sana masih naik ke atas. Soalnya kita nih naik ke lereng Gunung Sindoro kalau nggak salah. Oke, naik terus dari situ tuh jauh juga ya, masih panjang tanjakannya.
di sini Patean, tempat untuk ngeliat kebun teh. Cuma tiket masuknya 10.000. Karena kita nggak ada rencana kesini jadi nggak usah lah ya. Tapi intinya kebun teh nih, ngeliat kebun teh. Lumayan bagus sih, dari luar juga kelihatan. Udah, kita jalan lagi. Ya, jadi ini kita baru aja lewatin desa Sigedang. Ini biasanya orang kalau mau naik Gunung Sindoro lewat sini base campnya. Ini masih naik dikit lagi, tapi habis itu bakal turun terus ke Liangan. Halo Pak, ini di mana kita Pak? Kita di mana? Ini desa Sigedang ya? Sigedang. Oh iya. Ya. Oke, kita lanjut lagi mau ke Liangan. Oke, makasih Pak. Yuk, jalan dulu Pak. Pulang mana ya? Mau ke Liangan. Pulang mana? Pulangnya masih jauh. Mau ke Magelang nanti. Ya, ya Pak. Ya, sehat-sehat Pak. Oke, kita lanjut lagi. Dikit lagi sampai atasnya desa ini. Terus bakal turun terus. Bakal turun 700 meter mungkin. Ketinggian ya. Jarak sih masih jauh. Sekarang ini udah mau jam apa nih? Udah mau jam 12 kali. Tadi kita jalan jam 10.40 dari bawah. Oke deh, nanti lanjut lagi. Dekat dengan pos pendakian Gunung Sindoro. Nah, ini udah deket puncak bagian sini lah. Habis ini bakal turun terus ke Liangan. Coba masih naik dikit lagi. Mungkin kita istirahat dulu. Mungkin makan siang lah, di sini ada warung. Yuk. Ya, anginnya sejuk banget di sini. Bu, masih banyak yang naik gunung nggak sih Bu? Masih. Masih Bu. Tapi bulan puasa udah enggak. Iya, nah itu maksudnya bulan puasa ini masih ada yang naik. Enggak, udah enggak. Udah jarang ya. Jarang. Iya. Ini pesen Indomie 2 biar kenyang. Oke. Kita jalan lagi. Lumayan makan kenyang. 2 Indomie, telur plus nasi. Harganya 20.000. Ya lumayan lah. Kirain bakal diketok jauh lebih mahal lagi. 20.000 masih oke lah. Ini wilayah wisata juga. Kasihan juga nggak ada pengunjungnya. Oke, kita jalan. Ini masih naik dikit lagi terus turun. Ini masih belum setengah jalan, tapi udah hampir setengah jalan. Masih 1 jam 40 menit lagi kalau di Google Map. Sedangkan jamnya udah jam 12.40. Jadi kita mau jalan cepet nih. Yuk. Nih, ada yang lagi ngumpulin wortel. Ini video nih. Wortelnya bagus nih. Ini mantap ini. Ini yang super ini. Oh, buat ekspor nih jangan-jangan. Oke. Oke, lanjut ya Mas. Yuk. Oke, kita jalan lagi. Oke, akhirnya kita mulai turunan. Jadi kita mau jalan cepat. Tadi kan dibilang 1 jam 40 menit kan. Coba kita lihat berapa lama. Tapi kalau foto-foto mungkin agak lama sih. Kita lihat aja. Yuk. Nah, kita bakal jalan ke situ tuh 1,5 jam. Yuk.
Ini kalau kita bawa sepeda tinggal nggak usah ngayuh, nyampe dah. Ya, lumayan bagus ya pemandangannya ya. Kita mulai meninggalkan wilayah gunung. Ini banyak kan area pertanian, mulai nggak ada pohon, mulai basah panas. Sebelumnya sih lumayan sejuk ya. Oke, jalan teman kita lapi lagi deh, yuk. Udah jauh juga ya temennya. Bagus pemandangannya di belakang. Nah, seru juga. Oke, kita ziarah dulu.
Ya, tempatnya menarik ya. Jadi katanya ini makomnya Prabu Brawijaya. Nggak tahu yang ke-7 atau apa, tapi kayaknya yang Majapahit akhir itu mungkin. Jadi luar biasa. Di dalam tadi lagi ada sembayang, jadi kita nggak bisa lama-lama juga karena mau keliangan ya. Tapi bisa dilihat tadi luar biasa. Mungkin banyak yang minta berkat atau apa kali. Ya itulah. Kita lanjut lagi keliangan. Jaraknya udah tinggal 30-40 menit lagi. Udah jam 2 nih, masih cepet. Yuk. Pak, jalan dulu. Kasih Pak. Iya, yuk. Udah deket ya. Nah, itu udah tahu apa kata 300 meter kanan. Oke. Tadi dikasih tahu sama penjaga makom yang tadi. Ini ada jalan tembus buat ke Liangan. Kita masuk jalan kecil ya. Katanya di samping tower ya. Nah, towernya ini tadi yang ditunjukin. Oke, kita langsung deh. Soalnya kalau nggak tadi turun lagi ke bawah, terus mesti naik lagi, capek kalau jalan kaki. Oke deh, yuk nembus jalan. Jadi nembus ladang jagung. Nembus ladang jagung sawah. Nah, sampai nih. Tapi kok ditutup ini gerbangnya. Mungkin kita loncatin aja deh. Sip ya. Nah, itu kayaknya. Tapi nggak ada jalan. Bukan jalan. Kirain tadi ini tutup. Mungkin nembus ke sini nih. Iya, nembus sini dah, betul. Ini nggak bayar tiket masuk dong. Ya, ini nembus lewat jalan belakang. Jadi nggak bayar tiket. Tapi nanti kalau diminta ya kita bayar lah ya. Oke, nembus sungai kecil. Kita masuk ke situs Liangan. Oke. Yuk, itu dia depan. Oke, kita jadi udah tiba di Liangan, meskipun tadi sempat berhenti sebentar. Nah, ini lihat ya, kelihatan ada teras-terasnya. Yang menarik itu katanya lihat tuh, dinding kompleknya masih ada. Juga katanya ada jalan kuno. Nah, ini pertama di Indonesia katanya yang ketemu. Katanya dari abad kedua, jadi luar biasa ya, ternyata canggih banget. Ya, situsnya dari abad kedua. Tapi jalannya nggak tahu sih, mesti tanya ahlinya. Soalnya kalau nggak salah abad ke-10 atau ke-11 gitu, dia terkubur sama letusan Gunung Sindoro. Itu gunung yang tadi kita lewatin barusan. Kita nggak manjat sih. Yaudah, kita keliling-keliling dulu. Nanti sambil coba dijelasin, kalau bisa dijelasin. Yuk.
Ya, bisa dilihat ya. Jadi ini dinding area komplek lumayan tebel ya. Kalau candi-candi lain kalau kita lihat tuh nggak setebel inilah. Dan menariknya ini ada jalan. Nah ini bukan jalan baru dibikin ya, ini jalan kuno katanya. Aslinya emang kayak begini. Nah ini nggak tahu dari abad ke berapa. Soalnya liangan ini dari abad ke-2 sampai abad ke-10. Nah kalau di Indonesia ini katanya satu-satunya. Jadi luar biasa ya. Berarti kalau udah ada jalan, kemungkinan besar berarti udah pakai kereta kuda. Ini intinya canggih. Apalagi ini juga lereng. Katanya itu butuh teknologi yang baik untuk bisa bikin jalan di area miring seperti ini. Nah ini masih kelihatan lumayan rata-rata. Kita coba lihat-lihat lagi deh ya. Yuk. Ya, jadi seperti yang bisa dilihat, ini pentirtaan. Jadi untuk menyucikan diri ya, ini ada air. Nah yang menariknya lihat ya, itu ada sisa-sisanya saluran air. Dan ini selokan. Jadi udah zaman dulu udah ada selokan. Nah ini biasa pada ban maju yang udah ada bisa bikin saluran selokan seperti ini. Ini luar biasa saluran selokannya kelihatan masih bagus banget. Meskipun memang pentirtaannya kelihatan ya, ada setengah direstaurasi, ada setengah ini ya dibuat lah supaya bisa bikin jadi restorasi yang sempurna seperti itu. Nah ini posisi sampingnya jalan. Nah inilah jalan kuno Liangan, luar biasa. Nah ini jadi dulu ini terkubur oleh abu vulkanik sangat dalam. Makanya kalau kita bisa lihat di sebelah sini, nah itu dindingnya tuh, nah itu tanah. Jadi itu sana digali berapa tuh? Mungkin 4-5 meter ada ya, luar biasa. Nah ini jadi areanya masih sangat luas. Nah kalau kita lihat ke sana, ini kan jalan. Kalau jalan pasti kan ada ujungnya kan. Nah di ujung sana itu desa. Jadi kemungkinan besar di bawah desa itu masih banyak sisa-sisa yang lain yang belum selesai. Nah kita coba sekarang ke atas. Di atas itu masih banyak. Jadi ini kebagi beberapa teras. Nah ada teras 1 yang paling atas, 2, 3. Tapi di atas teras yang pertama aja itu juga katanya masih banyak situs-situs yang ada. Tapi mungkin di luar kompleks seperti itu. Nah menariknya Liangan ini sangat berbeda dengan candi-candi lain. Karena ini sebenarnya bukan cuma candi, memang ada candinya, tapi juga ada hunian. Nah, jadi situs hunian ya. Jadi di situs huniannya itu katanya ada kayu, bahkan bekas makanan juga ada. Ada juga guci dari China zaman dinasti Tang. Nah, bahkan kalau dari kayu yang di carbon dating itu bisa ditemukan dari abad kedua. Jadi paling tidak dari abad kedua sudah ada peradaban di sini, meskipun sampai abad ke-10 ya. Jadi mungkin yang lebih canggih, yang sophisticated mungkin itu lebih belakangan. Tapi aku kurang tahu posisinya seperti apa. Nah, coba kita naik dari bawah sekarang. Ya, jadi dinding kompleknya ini lumayan menarik ya. Kalau yang kayak gini udah pasti nih baru ya. Nah ini yang lebih mungkin yang lebih lama. Ini baru maksudnya ya habis ditemukan cuma supaya bisa direkonstruksi jadi dibikin. Nah menariknya nih di sini sengaja dibikin lubang supaya bisa lebih kelihatan lagi asli dulunya seperti apa. Ya itu ya batu-batu di situ ditumpuk-tumpuk. Nah seperti itu. Meskipun nanti ditutupnya pakai yang ini. Nah itulah ya. Lumayan menarik. Oke kita masuknya coba lewat depan. Tadi kan emang ada jalan, tapi di sini juga ada. Mungkin ini yang lebih spesial ya. Kalau tadi kan jalan di luar. Ini jalan masuknya nih. Kita lihat yuk. Oke, ini tadi teras tengah.
Ya, jadi sekarang kita udah di tapas tengah. Nah, yang menariknya di sini kita bisa lihat, ini mungkin kalau sekilas dilihat kesannya kayak alas candi ya, tapi nggak begitu. Karena kita bisa lihat di sini ada lubang-lubang khusus di situ. Di sini mungkin udah nggak kelihatan ya. Kita lihat di sebelah sana tuh yang lebih jelas. Ikutin saya. Nah, ini nih. Ya. Tuh, mungkin saya tunjuknya pakai tongkat. Nah, ini. Jadi ini lubang ini buat apa? Ini buat fondasi, maksudnya buat penahan kayu ya. Jadi dulu ada kayu di sini. Jadi kemungkinan besar ini adalah pendopo. Nah, itu paling enggak yang saya dengar dari ACC Channel. Jadi ikuti terus ACC Channel ya. Saya terinspirasi sama ACC Channel buat kesini. Nah, di tapas tengah ini, tadi kita dari bawah tuh. Di bawah itu katanya hunian. Di sini ya kayak pendopo, tempat ngumpul-ngumpul. Mungkin buat rapat pembesar atau apa. Nah, yang menarik ya, ada satu tapas lagi yang paling atas kita bisa lihat. Nah, ini kan yang kecil-kecil ini istilahnya candi Poara atau candi pengiring ya. Jadi ada candi utama yang besar. Jadi ada situs yang lumayan religius juga. Mungkin yang itu ya. Bisa kelihatannya, tapi tinggal alas candinya aja. Nah, di situ juga ada kayaknya bekas candi ya. Tapi nggak terlalu jelas, sisa-sisanya nggak ada. Yaudah, ayo kita naik. Ya, ini di salah satu bekas candi. Yang menariknya kita bisa lihat ada batu. Ini bukan batu asal candinya dan juga bukan batu dipindahin ke sini. Jadi ini alami, tapi alami dari mana? Kok bisa di tengah-tengah candi? Nah, inilah salah satu batu yang terlempar ketika Gunung Sindoro itu meletus. Nah, ini batunya kelempar ke sini ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa betul-betul letusan itu menghancurkan area ini. Tentunya banyak bukti lainnya ya, yaitu ya ini terkubur kan. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat yang sana yang lebih gede. Nggak tahu itu apa. Yuk. Nah, ini yang terakhir yang kita naikin. Nah, ini juga batu bukan batu baru bikin ya. Ini sisa-sisa. Nih bisa dilihat ya, itu ada tulisannya. Dilarang memanjat bangunan batu candi ini. Nah, jadi ini betulan batu peninggalan nih. Jadi dari zaman dulu udah bisa dibikin seperti ini. Lumayan rapi ya. Ups. Jangan mundur jadi sandung. Ya kita naik deh, yuk.
Ya, jadi ini di bagian atas kelihatan ya masih banyak sisa-sisa, tapi belum diapain. Nah tentu butuh budget ya untuk menggali ini semua. Ini batu-batu juga kita nggak tahu ini batu alami atau bangunan. Nah itulah. Nah coba kita lanjut aja deh, lihat ada apa, sekilas aja. Ya jadi kelihatan ya itu ada bekas tembok lagi tuh, tembok tua, tapi ini masih ditanam-tanemin, di atasnya juga masih ditanemin. Itu ada apa petaninya tuh. Jadi daerah ini masih banyak yang bisa diekskavasi lagi, ekskavasi. Katanya ini sebenarnya mirip kayak Pompei. Nah seperti itulah. Nanti kalau udah jadi banget mungkin ini bakal jadi situs wisata dunia yang luar biasa. Yuk kita keliling lagi. Oke, di sana sepertinya masih banyak, tapi bentuknya masih nggak jelas ya, batu-batu bercampur tanah dan sebagainya. Jadi kita nggak saksan lagi. Ini paling atas. Kita ke bawah lagi deh, tapi mungkin lewat pinggir ya. Yuk. Ya, itulah candi, bukan candi sih, situs liangan ya. Jadi kita mau jalan lagi, kita jalan pulang, tapi nanti mungkin kita mampir di Candi Pringapus, agak dekat sini. Ya, mungkin setengah jam jalan lah. Yuk. Jadi ini ke Candi Pringapus juga lewat jalan tembus. Ya, akhirnya setelah berjalan 40 menit sampai juga di candi. Meskipun candinya kecil, tapi menarik ya di antah berantah begini. Mestinya mungkin banyak candi lain, tapi ini bisa ada sisa satu di sini. Ya cukup menarik dan lumayan lengkap gitu, bukan alasnya doang. Jadi coba kita lihat, namanya Candi Pringapus.
sayangnya udah tutup. Nggak apa, kita lihat dari depan aja. Ya, jadi inilah Candi Pingapus. Di desa Pingapus lumayan antah berantah. Sebenarnya desanya nggak terlalu antah berantah banget sih. Cuma maksudnya ini satu candi berdiri sendirian di sini, nggak ada yang lain. Tapi kalau dilihat dari sisa-sisanya, di situ misalnya, atau yang di belakang saya, nah di sebelah sana. Nah ini juga mesti candi-candi lain nih. Karena kelihatan tuh ada gebang atasnya gitu, yang bentuknya kayak monster. Nah itulah. Ya, coba kita kelilingin dari depan aja deh. Yuk. Ini induknya Candi Pringapus. Jadi lebih gede nih kayaknya ya. Jadi ini Candi Pringapus itu candi perwara. Ah. Tapi kalau ini Iya. candi induknya. Iya, makanya Tapi sayangnya candi. itu kalau mau direkonstruksi ulang itu udah nggak bisa karena mungkin dulu itu apa mungkin tersebar atau faktor manusia mungkin dijadikan apa semacam fondasi rumah Iya. bisa saja mungkin Iya. dijadikan apa semacam apa itu untuk nahan apa tanah itu Iya, kan bisa tanah. ya. Iya. Jadi- Candi apa namanya utamanya? Candi Pirot. Candi Pirot. Pirot itu kan nama sebuah kampung. Oh, nama kampung di sananya, Pirot, ya. tapi Seperti- aslinya kita nggak tahu. seperti ini kan tadinya nama Candi desanya Pringapus. ya. Ini Desa desa Pringapus ya, betul. Bisa biasanya itu mengambil dari apa desa yang ada di sekitar itu. Iya. Ya. Seperti di Dieng kan Candi Dieng itu kan nama Iya. Dieng itu nama Ah, ah. perkampungan setempat itu. Iya, ini pengat dari apa sih namanya ini kayak stupa atapnya itu. Ya, Banyak banget ini. Anu Ratna kalau Ratna. ini Hindu beneran Hindu kan kemuncaknya itu dinamakan Ratna kalau apa stupa kan Ratna. kalau Buddha, Buddha, itu ya, oh iya. Buddha itu kan apa hampir iya. sama Kalau ini tapi Hindu kalau ya. Buddha itu kan bulat itu. Iya, agak bulat. Kalau Hindu kan runcing Iya, gitu. agak runcing. Ya. Namanya apa kok tadi kalau istilahnya jadi Apa? istilahnya apa kalau yang Hindu? Hindu Ratna. Ratna. Ratna Oke. itu. Jadi istilahnya Ratna. Ratna. Kalau Buddha kan Oke. stupa itu. Iya, ini ratnanya banyak. Iya. Yang gede-gede. Nah, keunikan daripada Candi Pringapus itu di dinding pintu masuk itu ada pahatan. Iya, itu yang unik relief banget ya. itu, Saya lihat tuh unik sekali Hapsara-hapsari itu. dibandingin kayak di saya dari Dieng kan. Ya. Enggak begitu. Saya dulu Ada dari satu- Dieng, saya dulu di tempat di Dieng. 12 tahun saya di Dieng. Oh gitu. Iya. Jadi karena saya orang Temanggung terus dipindah di sini Ah, didekatkan. iya. Saya 12 tahun di Dieng. Wih, Jadi mantap, saya Pak. Maaf, dengan jadi- Pak siapa? Suryono. Oh, Pak Suryono. Mantap nih dijelasin baik sekali. Saya kalau mungkin dulu kalau mungkin tadi ke museum Kairasa itu di Dieng itu Ini saya itu nggak masuk pas mau ke sana ketutup Oh, gitu. tutup. Nggak tahu kenapa. ya Jam itu aja. Heeh. itu kan sebelahnya itu ada mes itu saya Oh, tadinya di situ sana. tinggalnya. Tapi oh, iya, iya. tugas saya merawat itu Semua yang apa di sana ya. semuanya ada Kompleknya sih aja. apa peninggalan perbakalan itu percandian-percandian Oh, itu ya oh. sebagai juru rawat. Iya. 12 tahun di sana. Wah, mantap nih. Bapak jadi udah ahli candi nih sepertinya. Untuk yang mendirikan ini kalau ini kan Rakai Pikatan. Nah, di Rakai Temanggung Pikatan. itu ada namanya Pikatan itu yang sekarang di apa wahana untuk kolam renang itu memang dulunya itu memang termasuk ada hubungannya, jadi nggak cuma nama Pikatan tapi memang ada hubungannya, ada hubungan sejarah. Iya. Itu apa yang membuat ini candi itu. Iya. Terus yang menariknya saya lihat di dalamnya itu ada kayak patung lembu ya, Ya, yang ini. Nandi itu namanya Nandi sapi ya. Nandi Nandi sapi. sapi itu kan Nandi gitu kalau Hmm. bahasa itu kan kendaraan Dewa Siwa. Kalau Pak. arca Nandi itu biasanya terpasang di Candi Perwara. Jadi pas kalau mungkin para ahli itu mengatakan bahwa ini Candi Perwara dan induknya itu Candi Perot itu ya pas. Karena untuk Mas. penempatan sendiri untuk candi induknya itu biasanya itu Iya, yang di dalamnya terpasang itu ya. Yoni. Ya. Oh, ini Yoninya. Ya, Yoni. Ya. Kok dia beda sendiri warnanya? Ya, padahal itu memang dari dulu. Jadi ya Jadi masih bagus ya, berarti. tapi mungkin apa warna aja batunya aja yang beda, tapi bukan replika Iya, bukan misalnya, replika ya, asli ya. Jadi asli dari dulu memang. Ini kalau candi yang pewarnanya aja ada reliefnya, yang induk mungkin ada reliefnya juga nih kalau dicari. Kalau di ada
Iya kan? Ada reliefnya. Mana ini kayak gini aja ada tangan nih lihat nih. Iya. Betulnya. Kenapa nggak disusun ya? Mas kan ada aja yang bisa kesusun gitu. Kemarin saya mengikuti pelatihan itu tentang pelatihan cagar budaya, Iya. teknisi konservasi itu di Magelang tuh. Saya sempat tanya, Pak, untuk syarat untuk merekonstruksi ulang atau memugar sebuah bangunan candi itu syaratnya itu seperti apa dan akannya seperti apa. Kalau mau memugar atau merekonstruksi ulang itu semuanya dari kaki candi tubuh sampai kemuncak itu harusnya ada 60%, jadi mewakili kesemuanya. Misalnya kaki candi ditemukan 100%, tapi yang lainnya cuma 20 atau mungkin 15, itu nggak bisa itu. Jadi semua mewakili itu 60% harus ada itu. Banyak yang komponennya sudah hilang dan soalnya kayak gini nih menarik sekali. Lihat ini kan kayak ada istana nih. Tuh lihat tuh. Sebetulnya Tuh ada kayak gambar istana. Oh ini keren sekali. Itu Candi Piro itu lebih bagus, lebih besar, lebih bagus. Kalau bagus. Iya, kelihatan. Batu lepas yang di sini itu memang saya sengaja dibalik karena berrelief semua. Banyak reliefnya. Kan tahun 2015 itu pernah hilang reliefnya. Reliefnya hilang atau masa dicolong atau rusak? Dicuri. Dicuri. Jadi sekitar besarnya sekitar bunga-bunga nih bagus tuh itu. Sekitar segini besarnya. Nah, dipotong gitu atau diambil satu batu langsung? Satu batu. Kan batu sekian, cuma relief bagus tuh gambar itu kepala itu laki-laki seperti itu. Oh ya. Oh ya bagus tuh kok kayak gitu. Wajar aja kalau ada yang mau nyolong. Ini oninya bagus banget ini. Kalau abang pasti betulan mikir replika, tapi ini betul-betul masih asli dan bagus nih. Ini kan ini iya. Ya, ini pasti banyak kan yang mau. Bagus banget ini. Makanya kan seandainya bisa direkonstruksi ulang, dibuka cantik tuh, ya. Iya, bagus itu. Kinara-kinari. Kinara-kinari itu burung. Untuk simbol yang membawa burung simbolnya itu untuk mengabarkan berita yang genting itu. Iya. Pertama kali biasa. ditemukan itu tahun 1844 itu sama F.W. Junghun itu pertama kalinya. Candi Piro dan Candi Benangres. Ya, itulah ceritanya. Ini cuma candi yang kecilnya aja nih, candi pendamping, candi Poara, candi induknya tuh. Wah, pasti luar biasa indah kalau bisa kesusun ya. Ya mudah-mudahan satu waktu bisa terjadi supaya bisa dinikmati oleh para wisatawan dan pengunjung. Oke, sekarang kita mau ngejar bus. Mesti cepet karena nanti kalau udah mulai maghrib nggak ada bus repot kita. Tiba di jalan besar, sekarang kita tinggal tunggu bus. Akhirnya selesai jalan-jalannya. Luar biasa. Ya, jadi naik bus dulu ke Parakan, nanti di sana kita ganti ke bus ke Magelang. Jadi tadi bus kecilnya nggak nyampe Magelang, katanya itu yang terakhir. Jadi diturunin di sini katanya. So lanjut lagi naik bus Eka. Nah kalau ini tiketnya 35.000, mahal ya. Soalnya katanya patas AC. Padahal kalau tadi naik bus ekonomi kalau langsung itu paling cuma 15 sampai 20 lah. 20 paling mahal, biasanya 15.000. Ini jadi 35 karena kita telat sedikit. Kalau tadi selesai lebih awal, mungkin bisa naik yang cuma 15.000. Jadi lebih mahal 20.000. Tapi nggak apa, soalnya pengalaman hari ini luar biasa.
Ya ikuti terus AP Magelang ya. Nah, ini busnya, yuk kita naik. Si Pak. Ya, jadi udah nyampe Magelang di dekat stasiun kota, kayak yang lama deh, yang udah nggak dipakai. Nah ini jadi jalan ke Gereja Advent katanya cuma 8 menit, apalagi kalau lewat jalan pintas nih. Yuk. Oke, jadi malam ini kita akan nginep di gereja, ini Gereja Advent. Ya, bisa dikasih numpang tinggal gratis kayaknya. Nah, ini gerejanya. Oke. Iya, ini udah nyampe di Gereja Advent Magelang dengan pendeta Jan Rey. Nah, ini baru pertama kali ketemu sebenarnya, tapi ya puji Tuhan lah, kita orang Advent pasti selalu bersaudara. Amin, amin. Bahkan dengan yang tidak Advent pun juga bersaudara, Amin. apalagi yang sama Advent ya. Ya. Oke deh, ini dikasih mandi dulu, nanti masih ada kebaktian di atas, biar langsung kebaktian. Yuk.